Baru 1 minggu yang lalu, kanal ini menaikkan berita atau konten tentang intoleransi di Indonesia. Dengan harapan kasus-kasus intoleransi berkurang di negeri ini. Tapi kemarin, 27 Juli 2025, kembali terjadi perusakan tempat doa atau rumah doa dan sekaligus tempat belajar agama Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia di Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. 2 orang luka yang merupakan anak-anak, bangunan rusak, dan juga 9 orang ditahan. Kemudian kembali muncul miskomunikasi sebagai sebuah kata sakti dan kesalahpahaman menjadi alasan untuk kekerasan terhadap minoritas. Indonesia didirikan atas dasar pluralisme dan keragaman yang seharusnya menjadi fondasi yang kuat bagi setiap individu untuk mendapatkan perlindungan. Namun peristiwa ini menjadi sinyal kelam bagi rusaknya akan keberagaman yang ada di negeri ini. Bangunan yang hancur bisa diperbaiki, tapi luka yang dalam sulit diobati. Rasa keadilan, rasa aman seolah semakin jauh bagi beberapa kaum tertentu. Sumatera Barat tidak asing dengan tindakan-tindakan intoleransi. Mengenai pembubaran kegiatan ibadah keluarga jemaat GBI Sola Grazia Padang yang disertai teror ancaman pembunuhan oleh oknum tertentu. Komnas HAM saudara meminta jaminan perlindungan bagi siswa non-muslim yang tidak mengenakan hijab di sekolah agar tidak terjadi perundungan. Gubernur Sumatera Barat juga diminta mengevaluasi semua aturan yang bisa memicu persoalan hak asasi manusia. Pelarangan pendirian rumah ibadah, penutupan doa, dan berbagai kasus yang lainnya sudah sering terjadi, seolah berlomba dengan Jawa Barat. Sebelumnya, Pendeta F. Daci selama 3 tahun harus berkeliling dari rumah ke rumah untuk memberikan pelajaran agama Kristen yang tidak disediakan oleh sekolah. Sementara itu, gereja yang terletak di tengah kota agak sulit dicapai atau diakses. Namun kemudian anak-anak tersebut diberikan tempat yang lebih baik dengan disewakan sebuah rumah sebagai rumah doa dan sekaligus tempat belajar agama Kristen oleh jemaat GKSI. Saya melakukan itu demi kebaikan anak-anak dan orang tua yang membawa anak itu, Pak Wali. Saya didik mereka dengan firman Tuhan karena mereka tidak terjangkau untuk pergi ke gereja di Padang. Rumah tersebut secara legal terdaftar sebagai bangunan sosial atas nama Pendeta F. Daci. Surat pemberitahuan bahwa tempat tersebut sebagai rumah doa dan tempat pelajaran agama Kristen sudah ada. Tapi anehnya surat tersebut tidak sampai ke tangan RT dan RW. Seperti orang tua kami tadi meminta surat, saya sudah melapor, Pak Wali, ke Kementerian Agama. Ada suratnya sama saya, Pak Wali. Saya sudah lakukan sesuai dengan itu. Di sore kejadian,
Pendeta F. Daci dihampiri oleh Ketua RW 9 dan RT 3 dan diajak ke belakang rumah doa. Di saat yang sama, massa berdatangan untuk merusak rumah doa tersebut dan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Bangunan pun rusak. Anak-anak menangis ketakutan. Anak-anak trauma oleh perlakuan ini akibat pengrusakan yang dilakukan oleh orang-orang berintelijen. Ini telah ya akibat kekerasan yang mereka lakukan telah teraniaya anak-anak. Wali Kota Padang langsung turun ke lokasi. Dia melakukan mediasi antara warga, pihak GKSI, kepolisian, dan juga forum komunikasi umat beragama. Sebuah pernyataan pun muncul bahwa kejadian tersebut bukan sebuah kejadian tentang SARA atau intoleransi. Sekretaris GKSI, Dr. Nikodemus, mengecam keras aksi intoleransi ini. Pihak polisi akan mendalami kasus tersebut. Yang menjadi pertanyaan, pertama, kenapa Wali Kota Padang menyatakan bahwa insiden ini adalah insiden kekerasan dan bukan indikasi adanya insiden SARA? Yang kedua, betulkah ada kesalahpahaman atau pemahaman yang amat sangat salah? Pemahaman tentang legalitas, bias interpretasi tentang SKP 2 Menteri yang sering dijadikan alasan untuk menghambat orang atau kelompok tertentu. Saya tidak melakukan pelaporan dari lingkungan SK 2 Menteri karena itu bukan gereja, Pak Wali. Kecuali kalau Pak Wali katakan silakan saja itu gereja, ya tentu Pak Wali yang mengatakan itu. Selama ini saya hanya melakukannya bukan gereja, rumah doa, tempat pembinaan pendidikan agama Kristen untuk anak-anak sekolah mendapatkan nilai dan saya berikan kepada mereka ujian dan sebagainya. 3. Pendeta F. Daci menyatakan bahwa malam sebelumnya, sebelum kejadian itu, terjadi pertemuan antara pihak RT, RW, dan warga tanpa melibatkan pihak dari GKSI. Pertanyaannya, mengapa tidak dilibatkan? Kenapa surat pemberitahuan belum ada di tangan RT dan RW? Keempat, kenapa momennya begitu pas sekali? Ketika RT, RW mengajak pendeta F. Daci ke belakang, tiba-tiba massa langsung menggeruduk di depan. Sudah diaturkah? Yang kelima, Dinas Pendidikan sudah seharusnya bisa menyediakan semua agama, mata pelajaran semua agama di setiap sekolah, terutama di sekolah negeri. Karena sekolah negeri dibiayai oleh pemerintah, dan pemerintah mendapatkan sebagian dari penerimaan pajak. Kami di Kementerian Agama menyaksikan banyak sekali sekolah-sekolah sekarang ini tidak punya guru agama. Apakah itu guru agama Islam, guru agama Kristen, ya Katolik maupun Yahudi, Konghucu. Semua kita sekarang ini tidak cukup anggaran Kementerian Agama itu untuk mengangkat guru-guru agama. Dan memang tidak ada kuotanya untuk menambah itu ya. Yang membayar pajak semuanya. Tidak hanya golongan tertentu, tidak peduli ras, agama, suku, semua membayar pajak. Maka sudah sewajarnya untuk mendapatkan hak, mendapatkan pendidikan yang baik. Khususnya dalam konteks ini adalah pendidikan agama. Artinya, semua memiliki hak yang sama, buah dari kewajiban yang sudah dilakukan. Pertanyaan berikutnya, kemana Menteri Agama? Memang betul, melalui Kementerian Agama, PKUB, menyatakan prihatin atas kejadian ini. Tapi apakah cukup hanya prihatin? Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang saat itu menjabat sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Foto dan videonya sangat viral di seluruh dunia ketika beliau mencium kening paus. Seolah memberikan harmoni yang indah akan kehidupan antar umat beragama. Ayo suarakan terus apa yang menjadi hak kita. Ingat, no viral, no justice. Paham?